Halo semuanya, kali ini kita mau lanjutin video kedua dari topik variabel yang kita bahas sebelumnya. Jadi di kali ini kita akan menggunakan variabel-variabel ini untuk prakteknya gimana. Ya, dasarnya saja. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari environment variable ini, $heap, $job. Ini aja dulu dua ya. Nah, gimana cara makainya? Kalau saya klik ini kan bisa masukin ke mana? Bisa masukin gambar. Kalau saya delete ini $heap, dia langsung menujunya ke folder saya untuk file ini. Ya, kalau saya naikin lagi, ini induknya, ini $jobnya. Begitu. Jadi kalau saya ini ganti semua $heap, saya masuk ke sana tadi, ini notice di sini juga berubah dia. Kalau saya masuk ke $job, berarti atasnya dia. Yang jadi semua folder-folder yang tadi saya buat itu ada di folder job ini, masuk lagi ke dalam itu folder heap. Kalau saya ganti misalnya dollar dollar job, nah gitu. Jadi kalau misalnya saya masuk lagi ke heap, saya masuk ke print screen, saya copy ini. Nah, gunanya seperti itu sih. Jadi mempersingkat aja sih ngetiknya supaya kita nggak ngetik jauh-jauh. Soalnya sebagian parameter di Houdini itu butuh ngetik, memang bisa dipilih tapi kadang-kadang butuh ngetik juga. Jadi $heap, $job itu value-nya adalah folder path dari folder-folder itu, path dari folder-folder file kita, supaya kita nggak ngetiknya kebanyakan aja sih, intinya gitu. Jadi misalnya ini saya udah itu, saya masukin lagi. Nah, Ctrl I, saya bisa ganti gitu. Kurang lebih itu $heap sama $job itu gitu. Artinya fungsinya makanya gitu. Dan mungkin kalau kalian mau import file lain, geometri atau tekstur dan lain sebagainya, pasti nanti ada $heap, $job ini sih. Ya. Untuk dua ini sampai sini dulu. Terus kita mau masuk ke yang lainnya. Kita buat geometri dari nol. Kita mau bahas yang $F, $FF, $T, FPS dan segala macam. Oke. Di dalam sini kita bikin box. Saya bikin nomor satu dulu. Nah, oke, kita bahas yang lokal variable dulu ya. Ini itu apa? Jadi misalnya kalau saya taruh di sini, saya bikin transform. Jadi untuk mindahin objek geometri ini saya lebih suka pakai transform ini supaya lebih rapi aja sih. Gitu. Jadi misalnya saya di sini di parameter X saya masukin $F. Lihat dia langsung pindah satu. Kita lihat value-nya satu. Kenapa? Soalnya kita di frame 1. Kalau saya ganti ini 0, dia 0. Ya kan? Nah, terus kan dia ini ditranslate. Jadi kalau hijau ini kalau di parameter ini ada warna hijau, artinya dia udah kena keyframe. Walaupun ini kita masukin expression, tapi dia ngebacanya tetap ini ada value-nya, ini anggap keyframe yang kita nggak usah keyframe manual gitu sih. Jadi variabel itu kan maksudnya gitu. Jadi kalau kita frame 2, dia jadi value-nya jadi 2, 3, 4, 5, 6. Lihat value-nya ya, perhatiin value-nya ya. Dan seterusnya. Ya. Kalau ini misalnya saya ganti $T, dan saya mau ralat sedikit ya tadi ya. Tadi memang $T itu time. Dia waktunya ngitungnya itu FPS dibagi, ya memang berdasarkan FPS-nya. Jadi second tapi tergantung dari FPS-nya. Jadi kalau FPS-nya 24 ya pembagiannya dari 24 itu. Jadi kalau ini di frame 1, soalnya kan kita mulai dari frame 1. Jadi dia ngitungnya dari nolnya dianggap di frame 1 ini. Jadi kalau kita lihat ya kan samakan sama angkanya yang tadi. Ingat kan yang sebelumnya? Sampai, tapi kali ini sampai frame 25 dia baru nginjak 1. Jadi dianggap semuanya dikurangin 1 lah. Tapi value-nya tetap sama. Gitu. Jadi kalau saya play ini lebih pelan. Soalnya sifatnya dia kan value-nya lebih kecil daripada F tadi kan. Tapi ini pun juga bisa kita cepetin. Kaliin 10, anggap aja. Kita play lebih kencang 10 kali.
soalnya value-nya dikaliin 10, ya kan? Oke, itu dollar F. Sebenarnya kalau ini saya dollar T, maaf. Sebenarnya kalau ini saya ganti dollar F. F sama aja sih kayak dollar F tadi. Ini frame 1, soalnya di sini nggak ada pecahan sama sekali. Ya. Nah, kalau mau dipecah, sebenarnya bisa dari sini nih dilihat ada pecahan nih. Integer frame values ini. Ya, tapi nggak perlu lah, ini kita juga jarang banget pakai pecahan seperti itu. Jadi cukup aja di pecahan seperti ini, dollar FF ini memang ada yang kebiasaan pakai ini daripada dollar F. Tapi sebenarnya value-nya sama aja sih kalau dalam kondisi seperti ini. Ya. Terus kita udah bahas dollar F, dollar FF, dollar T, dollar FPS. Nah, kalau misalnya kita punya box lagi dollar FPS, kita kasih transform. Ini kan. Kalau kita di sini masukin dollar FPS bisa, walaupun kan nggak nyambung frame per second, kenapa kita masukin di uniform scale. Tapi kan ingat sekali lagi ini global variable, dimanapun kita bisa kasih value itu, kecuali di value-value kayak attributes dan segala macam gini ini nggak bisa. Dia minta attribute value yang ada di sini itu. Nah, kita bahas saja nanti. Tapi kalau kita lihat di sini frame-nya ada 24. Jadi value FPS kan 24, bener. Kalau kita rubah di sini, kita ganti 25, ganti 25 kan. Ini juga bakal berubah nanti kalau kita ganti jadi 30. Dia juga akan jadi 30. Jadi dia ngikut value frame per second-nya. Ya. Nah, ini kalau kita mau coba lagi, tadi kan ada dollar pi. Kalau kita lihat di sini, dollar pi 3,41, dia bakal return value segini. Kita boleh coba dollar pi. Balik mengecil, tapi value-nya 3,14159. Ya, paham ya kurang lebihnya kayak gitu. Terus end frames ya, end frames itu ini sih 360 ini sih. Kalau mau dilihat ya jangan di sini deh. Ini kita balikin satu, kita pindah dia ke ke sini, atau ya sini aja lah, dollar end frames. Nah, dia pasti pindah 360. Weh, mana dia? Jauh juga ya. Nah, dia pindah dari 0 ke sini. Gara-gara kecil banget jadi scrollingnya agak jauh. Ya, value-nya 360. Kalau misalnya ini saya kecilin jadi 10, close dollar end frames, dia akan pindah ke 10. Soalnya ini cuma ada 10 frame doang. Ya, paham kan? Oke, ini balikin jadi 360. Ini matiin. Cara hapus ini kalau udah hijau, Ctrl Shift klik kiri. Ya. Atau kalau misalnya mau diulangin bisa dari sini klik kanan, delete channels. Ini pun juga ada kan tadi dikasih lihat. Delete channels, Ctrl Shift left mouse button. Ya. Balikin ke 0. Oke, itu dollar F and frames. Sekarang kita mau bahas ini. Masuk lagi ke dalam, kita bikin baru. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk mindahin, mereposisi objek ini. Salah satunya kan pakai transform, dan pakai transform ini lebih rapi. Ya, ada cara lain sebenarnya lewat ini, lewat centernya dia. Misalnya saya pindahin 2, dia pasti ikut pindah ke atas. Soalnya kan memang kita specify dari sini. Kalau kita enter, kita lihat pivotnya juga oke. Cuman cara kerja kayak gini ini kurang oke menurut saya. Lebih baik kalau memang mau reposisi, benar-benar kasih node transform ini. Memang node ini dibuat untuk gunanya untuk reposisi transform kan. Oke, kita mau bahas ini ya. Balik ke sini, kalau kita kasih transform node, perhatiin apa yang aneh. Pivotnya ada di bawah. Seharusnya pivotnya ikut dia kan kalau kita pindahin kemana-mana. Tapi karena objeknya udah kita pindah duluan, kalau kita masukin node transform ini, dia ngebaca
by default ya objeknya pasti di 0. Jadi pivotnya ditempel di 0 ini, taruh di 0, ya kan. Nah, gimana caranya mau balikin ke sini? Bisa kita tekan insert manual, ya kan, atau bisa klik kanan pivot mode or insert ini kan. Kalau saya matiin ya udah balik ke normal. Tapi value ini belum tentu value nilainya exact nih, lihat kan 1,99 something. Sebenarnya kan nggak boleh gitu, belum. Jadi dia ini belum benar-benar pasti di tengah. Kalau mau nengahin banget kan susah. Insert, ya kan, sampai dia dapetin benar-benar 2 kan susah banget. Ya bisa sih kalau mau kayak gini, tapi kalau banyak ya lumayan berasa. Jadi caranya kita pakai $CX, $CY, $CZ. $CX ini udah pasti dia di center banget. Ups. Dan $CZ ini dihapus belakangnya. Ya. Ini dia udah pasti ada di tengah center si cube ini, ya kan. Nah, tadi misalnya contoh ada Y-min, Y-max. Pakainya di mana? Di sini. Y-min. Kalau saya set dia Y-min, dia akan berada di bawah sini, dasarnya dari cube ini. Nah, ya kan. Kalau saya pasang Y-max, dia akan di atas. Sama kalau X-min, jadi minusnya X, jadi dia akan ke kiri. Ya. X-max, positifnya X ke kanan. Ini positifnya kanan, ya kan. Nah, ini kurang lebihnya yang tadi di sini. Oh ya, ada satu lagi, GCX, GCY, GCZ. GCX, GCY, GCZ juga sama. Pakai yang ini aja lah. Itu sebenarnya fungsinya sama CX, CY, CZ sama. Jadi kalau dari sini $GCX, $GCY, dan $GCZ. Nah, sama sih, tengah center juga dia. Ya. Oke, nah kalau kalian bertanya lagi, gimana cara taunya kita lokal variabel ini bisa apa aja yang dimasukin ke sini? Nah, di Houdini yang update terbaru, saya nggak tahu dari update yang keberapa ya, cuman udah dibikin lebih gampang. Jadi kalau dari, anggap aja kita di translate, klik kanan, reference, ini ada local variable, klik aja. Nah, ini daftar-daftar variabel yang bisa dimasukin di sini, ya kan. Nah, tadi kan saya udah jelasin semua huruf gede, huruf dolar dan huruf gede. Tapi kenapa di bawah ada yang huruf kecil, dan di atas ini kenapa ada add dan huruf kecil? Add huruf kecil ini fax, jadi ini bahasa baru yang akan kedepannya yang akan dipakai di Houdini. Jadi dengar-dengarnya yang dolar-dolar ini akan dihapus semua, digantiin sama ini. Cuman ya menurut saya udah biasa pakai ini sih, jadi belum tentu sama Houdini bakal dihapus semuanya, cuman bakal digabung aja pemakaiannya. Ini fax, jadi lebih cepat dari EdgeScript. Ini bahasa EdgeScript, katanya sih begitu. Cuman ya menurut saya belum ngitung sampai berat-berat banget. Ya ini sama-sama aja sih, cuman ini memang lebih enak gitu. Nanti aja kita jelasin yang ini, kita masih di variabel ini ya. Oke, sampai sini dulu bagian kedua ini. Kalau memang ini ada yang ngebantu kalian, please like dan subscribe di channel kami ya. Oke, terima kasih.